Aku bisa mengerti. Mengatakan itu, Tama menambahkan, sekarang dia telah lari ke New York. Dia mungkin mencari suaka dengan atasannya, jadi dia tidak boleh keluar lagi dalam beberapa hari ke depan untuk menyakiti. Yoshua segera meyakinkan, Tuan Renza jangan khawatir. Saya pasti akan memasang jaring di New York. Selama dia berani muncul, kami benar-benar akan menyelesaikan kontrol pada saat pertama. Bagus, Tama berkata, kamu pasti kesulitan berlari bolak-balik beberapa hari ini. Istirahat yang baik di New York selama 2 hari pertama, kami akan menghubungi Anda lagi jika ada apa-apa. Baik, Tuan Renza, saya akan meminta seseorang untuk mengawasi bandara agar anak itu tidak memainkan trik apapun. Saat ini, Bandara Internasional JFK New York. Pesawat jet bisnis Boeing JC telah diparkir di hanggar selama 2 jam. Pesawat didorong sepenuhnya ke dalam hanggar sejak mendarat, tetapi setelah pesawat berhenti, pintu kabin tidak pernah terbuka. Jesse duduk di pesawat dan terus menatap waktu di arlojinya. Awalnya dia telah berjanji pada Zachary bahwa dia akan memberitahunya ketika pesawat lepas landas, tetapi dia tidak pernah menghubunginya dari awal hingga akhir. Alasan dia melakukannya adalah untuk membuat perbedaan waktu. Jesse pintar, dia bisa tahu dari mayat saudaranya bahwa saudaranya telah mengalami siksaan berat. Pria misterius itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebelum dia meninggal, dan bahwa saudaranya pasti telah mengakui semua yang dia tahu. Jika tidak, selama pihak lain belum mendapatkan informasi yang mereka inginkan, bahkan jika mereka memotongnya menjadi babi manusia, mereka pasti akan membiarkannya hidup dan tidak membiarkannya mati. Meskipun saudara lelaki itu tidak tahu banyak informasi orang dalam, tetapi dia setidaknya akan menyerahkannya. Ini juga berarti bahwa identitasnya telah terungkap di depan pria misterius itu. Dan dengan tergesa-gesa, dia terbang dari Seattle ke New York dan tidak mungkin menutupi perjalanan ini. Jadi dia khawatir pihak lain sudah mengatur kontrol di bandara JFK sebelumnya, hanya menunggu dia muncul. Jadi, dia sengaja menunda selama 2 jam. Selama 2 jam ini, dia duduk di pesawat dan mencari di internet untuk semua informasi yang berkaitan dengan Sarah. Pada saat ini, dia melihat bahwa 2 jam telah berlalu, dan tidak buru-buru turun dari pesawat, tapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zachary. Begitu telepon masuk, Zachary bertanya, Jesse, kamu tidak menunggu sampai sekarang untuk lepas landas, kan? Jesse buru-buru berkata, maaf, Tuan Muda, saya tidak memberitahu Anda ketika saya lepas landas lebih awal, tapi aku sebenarnya di New York dan aku masih di bandara. Tiba, Zachary berkata dengan sedikit tidak senang, sial, aku sudah menyuruhmu untuk memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa meminta kepala pelayan untuk menjemputmu, mengapa kamu tidak menyapa? Jesse berkata dengan datar, Tuan Muda, jangan marah, saya tidak memberitahu Anda karena saya tidak ingin membuat Anda kesulitan. Saya pikir, bagaimanapun, saya adalah operator sebenarnya dari hal-hal ini. Jika orang lain tahu bahwa saya di sini, itu akan lebih atau kurang berisiko bagi Anda. Zachary yang tidak tahu Jesse benar-benar telah terekspos. Dia pikir alasan Jesse mengapa dia begitu berhati-hati adalah untuk lebih melindungi privasinya. Jadi barusan ketidakpuasan juga langsung menghilangkan awan, berkata sambil tersenyum, Jesse, nak, selama bertahun-tahun keuntungan terbesar adalah kehati-hatian, jadi Gema adalah masalah ini, dalam pikiranku, hanya kamu yang bisa membantuku mencapai tujuan. Kami berdua adalah teman sekelas universitas, hubungan ini tertulis di kedua file kami, yang ingin memeriksa dan menemukan sesuatu. Anda sekarang datang ke New York untuk menemui saya, ke rumah saya selama beberapa hari, siapapun yang tahu tidak akan curiga. Bahkan, Zachary juga sudah lama memberikan dirinya firewall yang bagus. Pertama-tama dia yakin bahwa begitu Jesse terungkap, dia tidak akan pernah berani menggigitnya. Karena begitu dia berani menggigitnya, maka dia pasti akan mengeluarkan seluruh keluarganya.
Meskipun keduanya bersekongkol dan telah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal bersama, namun bukan berarti keduanya memiliki kebersamaan yang utuh dan total. Sebaliknya, keduanya selalu seimbang satu sama lain. Jesse bertaruh jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Zachary tidak akan berani mengabaikannya. Zachary bertaruh bahwa setelah kecelakaan Jesse, jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkannya kembali, maka dia pasti tidak akan berani menjualnya. Bagi Jesse, itu juga benar. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa setelah kecelakaan itu, selama dia menggigit peluru dan tidak berbicara, Zachary takut dia akan meninggalkan backhand dan pasti akan mencoba membantu. Jika Zachary benar-benar mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak dapat membantu, maka mereka pasti tidak dapat menjualnya. Lagi pula, keluarga mereka masih hidup. Zachary sudah lama bersiap, begitu Jesse dikalahkan, dia akan menjadi yang pertama kali mengesampingkan semua yang terlibat. Mereka hanya teman sekelas kuliah, meskipun hubungannya baik, tapi itu saja. Dia tidak tahu tentang hubungan itu dari awal hingga akhir, belum lagi keterlibatannya. Orang lain tidak bisa mendapatkan bukti, tentu saja tidak akan curiga ke kepalanya. Hati Jesse tentunya juga sangat jelas, alasan dia berkata begitu, hanya untuk mengambil kesempatan Zachary untuk menunjukkan kesetiaan. Ketika dia melihat bahwa Zachary bersikeras agar kepala pelayannya datang menjemputnya, dia berkata, "Tuan Muda Fei, kalau begitu, kamu bisa mengirim helikopter, aku akan menunggu di hanggar." Zachary biasanya kembali ke New York, setelah mendarat di bandara, ia pindah ke helikopter untuk pulang. Set ini adalah operasi rutin baginya, jadi ketika dia mendengar ini, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera berkata, "Tunggu, saya akan berbicara dengan kepala pelayan." 20 menit kemudian, sebuah helikopter Bell mendarat di depan hanggar Jesse. Baru saat itulah Jesse berjalan keluar dari hanggar sepanjang malam dan dengan cepat naik ke helikopter. Helikopter pun tidak mati mesinnya, langsung berakselerasi dan meninggalkan bandara. Prosesnya hanya memakan waktu 2-3 menit saja. Setelah lepas landas, helikopter tersebut langsung terbang menuju kawasan Long Island di timur New York. Long Island, salah satu daerah kaya paling terkenal di Amerika Serikat, dan Manhattan, jenis pusat kota yang ramai tetapi karena jauh dari kota, tampaknya sangat sepi. Selain itu, daerah Long Island memiliki pantai terbaik di New York, dan hampir semua daerah kaya di sini adalah perkebunan teratas yang dibangun di garis pantai, dan tanah milik keluarga Fei, yang luasnya bahkan lebih dari 300 hektar, tidak hanya memiliki pantai pribadi sepanjang 1 kilometer, tetapi bahkan memiliki lapangan golf sendiri. Di manor ini, ada 5 bangunan villa besar saja, yang masing-masing sebanding dengan hotel mewah. Rumah ini, Jesse memiliki hak istimewa untuk datang beberapa kali, tetapi setiap kali dia sangat terkejut. Selain itu, villa di tepi pantai emas Long Island saja, harga tanahnya sangat tinggi. Sekarang di lokasi serupa, beli tanah 1 hektar, harganya puluhan juta rupiah, belum lagi manor yang luasnya lebih dari 200 hektar. Kelangkaan rumah mewah kelas atas seperti itu tidak lagi dapat direplikasi di daerah seperti Long Island. Jika Anda benar-benar menjual harta ini, tanpa puluhan triliun dolar, bahkan tidak mungkin untuk memikirkannya. Kalau manor ke developer, paling tidak untuk membuat 2 atau 300 set villa super mewah papan atas, dengan mudah menampung ribuan elit masyarakat. Dan itu adalah rumah mewah yang sangat besar, hanya untuk keluarga Fei, tetapi beberapa lusin orang, pengalaman hidup yang luar biasa, jika Anda melihat Amerika Serikat dapat dengan mudah menempatkannya di 5 besar. 5 set villa di divisi manor juga sangat rumit. Yang terbesar terletak di tengah villa, sedangkan 4 set lainnya masing-masing terletak di timur laut, tenggara, barat laut, barat daya keempat penjuru.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.